Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, jamaah masjid musala Baitul Muslimin, ya, yang semoga dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla wa Ala atas segala karunia-Nya, nikmat-Nya dan juga rahmat-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita semua untuk kembali talabul ilmi, yakni mengamalkan ibadah yang mulia, ibadah fardu. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fardhatun. Menuntut ilmu itu ibadah fardu. Fardhu, sebuah kewajiban ala kulli muslim, ya, bagi setiap muslim. Apalagi amal ini dikerjakan di hari-hari yang mulia. Afdhalu ayyamid dunya, seutama-utama hari-hari dunia, ayyamul usyur kata Nabi, yaitu hari-hari 10 awal bulan Dzulhijjah. Bahkan seorang mengerjakan ibadah di rumahnya dengan ketaatan, dengan ibadah-ibadah yang bisa dia lakukan di rumahnya, mungkin zikir yang paling mudah, itu lebih afdal dari jihad fi sabilillah, ya, bahkan lebih afdal dari jihad fi sabilillah. Ini hari-hari yang istimewa, makanya dikatakan oleh Nabi afdalu ayyamid dunya. Para ulama juga mengatakan demikian, ya. Bahkan Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan faman ajaza au ajiza anil hajj, barang siapa yang tidak mampu untuk beribadah haji di tahun tersebut, di tahun di mana dia ada ibadah haji, ya, fi amin qadara fil ashar ala amalin ya'maluhu fi baitih, lalu dia mampunya hanya melakukan amalan yang dikerjakan di rumahnya di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, yakunu afdal minal jihad, ya, maka ini menjadi lebih utama daripada jihad, yang tentunya bahkan jihad itu lebih afdal dari haji, alladzi huwa afdal minal hajj, ya. Ini perkataan Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif halaman 272. Agung, ya. Dan ibadah-ibadah yang dikerjakan di rumah kan paling adalah mudah, adalah zikir, dan ada zikir mutlak, takbir mutlak, ya, di hari-hari ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa 2 atau 3, ya. Ada yang menyebutkan riwayat 2, ada juga menyebutkan 3.
La ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Bahkan Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah keluar menuju pasar lalu bertakbir dengan takbir ini, takbir Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Maka manusia juga bertakbir mengikuti takbirnya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ya. Ini afdhalul ayyamid dunya. Seutama-utama hari-hari dunia. Yang amal soleh di dalamnya lebih afdal daripada jihad, lebih utama. Bahkan ketika ditanyakan pada Rasul, wala jihad fisabilillah ya Rasul, tidak pula jihad fisabilillah ya Rasulullah, Rasul mengatakan wala jihad fisabilillah illa an yakhrujal rajul atau insan bimalihi wa nafsihi walam yarji' minhu syai'. Ya. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya untuk berjihad dengan harta dan jiwanya lalu tidak kembali lagi, kecuali tinggal nama saja, syahid. Itu baru bisa mengalahkan amal-amal di hari ini. Nah, makanya jika kita gunakan untuk talabul ilmi juga afdal, karena ini termasuk amal menggabungkan beberapa amal, ya. Talabul ilmi fardhah, ya. Lalu kemudian kita juga mengagungkan Asyrul Awal min Dzulhijjah ini. 10 awal dari Dzulhijjah ini. Berarti ya fadlun ala fadlin, tentunya keutamaan di atas keutamaan. Maka kita harus banyak bersyukur karena masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita lanjutkan dosa besar yang ke-22 ya. Berdasarkan cetakan terjemahannya ya dari Darussunnah, yaitu dosa perampokan, merampok, yang biasanya berimbas pada kejahatan ini biasanya entah sendirian atau jamaatan ya. Yang serupa dengan kalimat ini adalah juga perompak atau begal. Ini dalam bahasa Indonesia mirip serupa karena kejahatannya serupa, yang bisa menjadikan atau minimal menakut-nakuti. Yang pertama, dengan menakut-nakutinya lalu mengambil barang orang lain. Yang kedua berarti mengambil barang orang lain, merampasnya, merampoknya, mencurinya, tapi terang-terangan. Lalu yang ketiga bahkan terkadang bisa membunuhnya. Jika korban melawan biasanya dibunuh atau dilukai. Maka ini adalah kejahatan dalam Islam ya. Kejahatan besar, termasuk memerangi Allah dan Rasulnya. Bahkan para ulama memasukkan kategori qat'ut thariq ini, mencegat orang di jalan, merampok, begal, kategorinya adalah masuk pada ayat Al-Maidah ayat 33, yaitu memerangi Allah dan Rasulnya. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfauna minal ard dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Ya, hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ayat ini berarti aslinya untuk orang-orang yang murtad, dan juga murtadnya bukan hanya murtad tapi merangi Allah dan Rasulnya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan membuat kerusakan di muka bumi. Di antaranya dengan qat'ut thariq, mencegat orang yang sedang berjalan, merampas harta, merampoknya, merompaknya, ya, membegalnya,
maka balasan bagi mereka an yuqattalu au yusallabu. Balasannya adalah dibunuh atau disalib. Au tuqatta aydihim, atau dipotong tangan. Wa arjuluhum, bahkan juga kaki mereka, min khilaf, yang bersilang, ya, secara silang. Jadi kalau pertama kayak hukum mencuri, ya, tahan dulu pergelangannya, nyuri lagi kakinya yang kiri, pergelangannya kaki kiri, nyuri lagi berarti kiri, tangan kirinya, baru terus silang kanannya, begitu ya, min khilaf, jadi secara silang. Au yunfauna minal ar, atau diasingkan dari tempat kediamannya, bisa dipenjara, ini diasingkan, dijauhkan, diusir dengan cara kemudian dipenjara, ya, sehingga jauh pandangan manusia. Dalika lahum khizyun fid dunya, itulah yang demikian itu adalah kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka adab yang pedih, adab yang, ya, yang besar. Surat Al-Maidah ayat 33. Berkata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di, al-muharibuna lillah wa lirasulih humul ladzina barazu bil adawah wa afsadu fil ardi bil kufri wal qatli. Orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya adalah mereka orang-orang yang nampak terang-terangan permusuhannya dengan Allah, menampakkan seterang-terangan permusuhannya dengan Allah dan Rasulnya, lalu juga merusak atau berbuat kerusakan di muka bumi dengan kekufuran atau pembunuhan. Jadi perbuatan merusak muka bumi ini macamnya banyak, termasuk maksiat, bahkan termasuk kerusakan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Di mana di antara makna tafsirnya adalah dengan maasi, maksiat. Atau maknanya adalah dengan berbuat nifaq, kekufuran. Termasuk al-qatl, pembunuhan, ya. Wa akhdul mal bil wa afsadu fil ardi bil kufri wal qatli wa akhdil mal, atau juga merampas harta. Wa ikhafati subul, atau menakut-nakuti jalan manusia. Ya, ini kata Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Wa anna wal masyhur an hadhil ayah karimah fi ahkami qata' at-tariq. Kata beliau, ini masuk sekali dalam pembahasan kita, ya. Bahkan ayat yang mulia ini adalah masyhur dalam pembahasan apa? Quta'ut tariq, yaitu para pembegal, para perampok. Alladzina yu'riduna linnas fil qura wal bawadi, yaitu orang-orang yang menakut-nakuti manusia baik di kampung-kampung atau di pedalaman. Fayaksibunahum amwalahum, lalu merampas harta mereka, merampok harta mereka. Wa yaqtulunahum, bahkan membunuhnya. Wa yukhifunahum, menakut-nakuti mereka. Fayamtani'un nas min suluqi tariq allati hum biha, sehingga menghalangi manusia dari jalan tersebut. Nah, yang perampok biasanya gitu, ya, begal, cekat di jalan. Ya, zaman dulu apalagi, ya, biasanya di tebing-tebing, yang maksudnya yang kanan kirinya itu biasanya ada gunungnya atau dataran tingginya. Ini yang lewat sini biasanya sudah dicegat, ya. Ada kode dulu swiwit silakan gitu, ya. Terus nanti dicegat. Itu kalau di film-film gitu. Ibarah, ya, gambaran dari mungkin hakikatnya dulunya begitu. Kalau sekarang bahkan cegatnya nggak tanggung-tanggung, bahkan ya dipepet motornya, ya kan. Itu sama, Pak. Jadi jangan dianggap ini bukan kota, ini kota otorik sama. Bagaimana kota otorik di zaman dulu juga rata-rata anak muda, sekarang juga anak muda. Ya. Makanya kalau hukuman seperti ini dalam Islam, sebuah negeri ditegakkan, masya Allah, mungkin aman, ya. Orang akan mengambil ibrah, pelajaran. Tidak seenaknya merampas harta orang, kan itu adalah kejahatan besar, kezaliman, ya. Karena harta itu tidak bisa berpindah ke siapapun kecuali dengan cara yang hak, ya kan? Dan merampas itu bukan cara yang hak. Merampas itu bukan cara, merampok itu bukan cara yang hak, membegal itu bukan cara yang hak, ya. Bahkan ini adalah kejahatan.
Maka Allah Subhanahu wa taala menghabarkan di dalam ayat ini bahwa balasan bagi mereka, hukuman bagi mereka adalah dengan ditegakkannya had. Apa hadnya? Yaitu an yuf'al bihim wahidun min hadhil umur, untuk ditegakkan salah satu dari perkara ini. Ini para ulama berselisih apakah ini pilihan ataukah apa yang dipandang maslahat oleh pemerintah misalkan. Tapi zahirnya lafadznya menunjukkan bahwa hukuman ini semua tergantung kejahatannya. Tergantung kejahatan. Karena setiap kejahatan kullu jarimatin laha qistun yuqabiluha. Setiap kejahatan itu ada keadilan yang istilahnya yang harus ditegakkan, yang menyamai, standar dengannya. Kama tadulu alaihi al-ayah bihikmatiha. Sebagaimana ayat ini juga menunjukkan hal itu. Wa muwafaqatiha lil hikmah, li hikmatillah, dan juga berkesesuaian dengan hikmahnya Allah atau kebijaksanaan Allah taala. Jadi wa annahum in qatalu wa akhadhu amalan tahattamu qatluhum wa salbuhum. Kalau mereka membunuh dan merampas harta, maka berarti hak mereka adalah dibunuh dan disalib. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasul SAW. Kaum Uraniyun atau dalam berita ini dikata Uql, ya. Kaum Uql dari kabilah Uql, ya. Yang mereka ini datang ke Madinah, ada 8 orang pemuda. Datang ke Madinah lalu berbaiat pada Rasulullah, masuk Islam. Lalu karena mungkin bukan dari penduduk Madinah, tinggal di Madinah ini enggak kerasan, bahkan terkena sakit dengan sebab al-jaw atau cuaca Madinah tidak cocok bagi mereka. Ini berdasarkan hadis Bukhari dan juga Muslim. Kalau Bukhari menyebutkan, Anas mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, anna rahtan min Uqlin aw qala Urainah wala alamu ila qal min Uqlin qadimul Madinah fa amarahum lahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bilikah wa amarahum an yakhruju fayashrabu min abwaliha wa albaniha fasharibu hatta idza bari'u qatalu ra'i wastaqu na'am fa balagha dhalika Nabi sallallahu alaihi wasallam ghudwatan fa ba'asa talab fi ithrihim famartafa nahar hatta ji'a bihim fa amara bihim faqata aydiyahum wa arjulahum wa samara a'yunahum faulku bil harrah yastaskun fala yaskaun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menuturkan, datang beberapa orang kepada Nabi SAW dari bangsa atau dari suku Uqul. Ada yang mengatakan Urainah, tapi setahuku kata Anas, dia mengatakan Uqul, ya. Datang ke Madinah, memerintahkan mereka untuk mendatangi kepada Nabi, ya. Tidak diceritakan di riwayat Bukhari ini detailnya. Tapi mungkin dalam riwayat lain ada, Bukhari juga meriwayatkan, ya. Bagaimana dalam kitab Al-Jami' li Kabair Dzunub, karya dari muridnya Syekh Mustafa Adawi, hafizallahu taala, ya. Lalu Nabi memerintahkan mereka untuk keluar untuk meminum air kencing dan susu onta. Lalu mereka pun minum dan kencing dan susu onta, sembuhlah apa yang mereka keluhkan, sakitnya sehat. Setelah sehat, mereka ternyata berkhianat, membunuh penggembala ontanya dan merampok onta-ontanya tadi, diambil semuanya, ya. Maka berita ini sampai kepada Nabi SAW di pagi hari, maka serta-merta beliau SAW menginstruksikan, memerintahkan, ya, mengutus pasukan untuk memburu jejak mereka. Maka belum siang, matahari belum mengangkat, belum meninggi, mereka pun berhasil ditangkap. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk dipotong tangannya, dipotong kakinya, dicongkel matanya. Ini instruksi Nabi. Dipotong tangannya, dipotong tangkel kakinya, dicongkel matanya, ya. Lalu dijemur, dibiarkan di terik matahari sampai mati, ya.
yastasqun, bahkan mereka minta air, minta minum enggak diberi. Wala yusqaun. Ya. Abu Kilabah yang meriwayatkan hadis ini, yang dia menukilkan dari Anas bin Malik. Jadi kan dia menghabarkan, Anas mengatakan seperti ini. Haula qaumun, mereka adalah kaum yang saraku, mencuri, wa qatalu, membunuh, ba'da imanihim, setelah mereka beriman tadinya, wa harabullah wa rasulah, mereka adalah orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi ini terang-terangan ya, membuat kejahatan di depan, nyata-nyata tadinya pura-pura beriman, lalu murtad, kembali kafir, ya, mengkhianati amanat Rasulullah SAW yang harusnya hanya diperintahkan minum air susunya dan air kencingnya saja, malah berkhianat. Maka hukuman ini bagi mereka keras. Ya. Maka Allah mengatakan dalika walahum apa? Dalika lahum hizyun fid dunya. Itulah adalah apa? Balasan yang keras bagi mereka di dunia, kehinaan bagi mereka di dunia, walahum fil akhirati adzabun azim. Dan nanti di akhirat masih diadab lagi. Nah, ini masalah serius ya. Nabi tidak mandang bulu ini. Sampai dikejar, nggak dibiarkan nanti, karena kejahatannya tidak boleh dibiarkan. Jadi ini kalau sigap, kalau bahasa kita ya, cepat tanggap, gercep ini. Belum ada setengah hari udah ketangkap pelakunya. Karena memang jelas siapa merekanya, sudah menghadap muka ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersyahadat, lalu baiat kepada Nabi SAW. Kan kurang ajar ya, jelas-jelas menghadap mukanya sudah jelas semua. Para sahabat juga menyaksikan, kemungkinan besar ya, meskipun tidak disebutkan dalam bahasa hadisnya. Ya. Kalau riwayat Muslim lebih jelas lagi. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Anas menuturkan, ya, hadatsani Abu Kilabah an Abi Kilabah, hadatsani Anas anna nafaran min Uklin, ada beberapa orang dari Ukul, dari suku Ukul, samaniyah, 8 orang, qadimu ala Rasulillah SAW. Mereka datang kepada Rasulullah SAW, fabaya'u, lalu membaiat Rasulullah ala Islam, fabaya'u ala Islam, fastawkhamu al-arda, wasakimat ajsamuhum. Maka mereka kemudian, ya, tidak lama mereka sakit, karena tidak cocok dengan iklim kota Madinah. Fasaqimat ajsam, maka sakitlah badan mereka. Fasyakau dzalika ila Rasul, maka mereka mengeluh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi mengatakan, ala tahrujun ma'a ra'ina fi ibilihi, tidak kalian menuju menuju tukang penggembal onta itu yang bersama onta-ontanya. Fatusibuna min abwaliha wa alban, lalu kalian kemudian minum air susunya dan air kencingnya. Faqalu bala, maka kemudian mengatakan tentu ya Rasulullah. Fakharaju, mereka pun keluar, fasyaribu min abwaliha wa albaniha, lalu mereka pun minum dari air kencingnya juga air susunya. Ini juga obat berarti ya, kencing onta, bukan kencing yang lainnya, kencing onta ya. Apa hukumnya ya, air kencing? Ini hukum fikih. Dalam hukum fikih, pendapat yang kuat, wallahu a'lam bishawab, adalah hewan yang dagingnya halal dimakan, halal disembelih maksudnya, maka air kencingnya atau kotorannya termasuk suci, tidak najis. Ya, termasuk di sini makanya onta air kencingnya diminum. Bahkan dalam hadis yang lain juga Nabi SAW pernah mengatakan, "Shollu fi marabidil ghanam." Boleh kalian sholat di kandang kambing. Kira-kira sholat di kandang kambing itu ada efek kena kencingnya enggak? Ayo. Tapi Nabi SAW membolehkan. Shollu fi marabidil ghanam wala tusallu fi a'tanil ibil. Sholatlah kalian, atau bolehlah kalian sholat di kandang kambing, tapi jangan sholat di kandang onta. Ada onta bisa jadi kadang numblek tiba-tiba, atau mati bisa ditendang. Ya. Tendangannya onta jangan disamakan dengan tendangan manusia. Dia kakinya panjang. Taib. Ini tentang fikihnya. Artinya kita tidak bahas ini. Maka mereka pun minum air susu onta dan air kencingnya. Fasahhu, lalu sehatlah mereka, sembuh.
Faqatul ra'i, masya Allah jahat ya. Mereka kemudian membunuh penggembala ontanya, wa taradul ibil, lalu merampok dan merampas onta-ontanya. Fabalagha dzalika Rasulullah, maka hal itu sampai beritanya kepada Rasulullah SAW. Fa ba'asa fi atharihim, lalu Rasul mengutus untuk mengikuti jejak mereka. Fa adraku, lalu ternyata tim ini ya yang diutus Nabi ini mendapati mereka, faji abihim, lalu didatangkan mereka, fa amara bihim, lalu diperintahkan kepada mereka, faqutiat aydihum, dipotong tangannya, wa arjuluhum, dipotong kakinya, wa sumira ayunuhum, dicongkel matanya, summa nubidhu fi syams, lalu dilempar di bawah terik matahari, hatta matu, sampai mati. Dalam hadis apa? Riwayat Muslim. Wadih ya? Ngeri. Ya. Karena kejahatan mereka pun ngeri sebenarnya. Hanya sekadar hanya karena harta, hilang nyawa itu enteng sekali. Seakan-akan gak punya dosa. Seakan-akan tidak pernah takut dengan efek buruknya dari kejahatan mereka. Tidak memandang ma'alat, efeknya apa nantinya, pengaruhnya apa, akibatnya apa. Kejahatan mereka ini seakan-akan enteng saja. Dan kalau kita lihat, makanya tukang-tukang begal juga kurang-kurang lebih begitu. Ya. Dan ini harus di-counter. Kalau di kita kadang ada yang lucu ya. Kalau ada maling motor misalkan terus ketangkap basah sama kita warga, dimasak, sudah bonyok semua, dikasihkan polisi, kenapa nggak dimatikan aja? Entah canda, entah beneran sih kita tidak. Tapi dia ngomong begitu. Karena mungkin residivis, sudah bolak-balik, capek sidangnya. Nanti dikasih makan lagi di penjara. Ngabis-ngabisin uang negara. Entah guyon atau kalau nggak punya keluarga, nggak ada yang nuntut, otomatis nggak akan disidangkan yang membunuh, apalagi yang menghakimi massa. Meskipun ini tidak dibenarkan ya. Dan ini cerita guyon saja. Itu tidak boleh. Karena hukum tetap kembali ke penguasa ya. Kita membacakan hadis-hadis seperti ini bukan berarti kita boleh memasak hukum menurut kita, tidak ya. Menghakimi dengan massa, dengan rame-rame, ngebugin, tidak. Tetap kembalikan ke pemerintah. Dan Rasul ada pemerintah pada waktu itu yang berkuasa. Rasul SAW adalah pemimpin, maka beliau punya hukum, instruksi, laksanakan, eksekutor tinggal laksanakan. Ya, hukum Allah Subhanahu Wa Taala bukan hukum buatan manusia, pasti adil, tidak ada yang dolim, tidak mungkin. Hukum Allah itu pasti adil. Nah, Al-Imam Tabari rahimahullah ta'ala ketika menafsiri ayat Allah, an yuqattalu au yusallabu au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin au yunfauna min al-ard, beliau mengatakan yaqulu ta'ala dzikru, Allah ta'ala berfirman di sini, malil ladzi haraballahu wa rasulahu wa sa'a fil ardi fasada min ahli millatil islam au dhimmatahum illa ba'd hadhil hilal allati dzakaraha jalla thana'uhu. Yani hukuman apa yang dipantas untuk mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya, berbuat kerusakan di muka bumi kepada ahli Islam, ya, kecuali sesuai dengan apa yang disebutkan Allah di sini, yang maha agung dan pujian sanjungan hanya untuknya, hanya untuk Allah SWT. Kemudian kata Tabari, sumakhtalafa ahlul ilmi, ahlul ta'wil fi hadhil hilal. Jadi para ulama berbeda pendapatnya dalam memahami ayat ini adalah atalzamul muharib bistihqaqi ismal muharabah. Apakah orang setiap yang memerangi itu adalah berhak disebut dengan nama ini, orang-orang yang memerangi, ya? Am yalzam ma yalzim dzalika ala qadri jurmihi. Ataukah hukumannya, jadi apakah hukumannya diperangi lagi, ataukah hukumannya memang yang harus sesuai dengan kejahatannya, kadar mukhtalifan bi ikhtilafi ijramihi, berbeda dengan perbedaan yang sesuai dengan kejahatannya.
Beliau mengatakan wa aulal ta'wilin bisawab fi dzalika indana ta'wilu min man aujaba ala al-muharib min al-uqubah ala qadri istiqaqihi wa ja'ala al-hukma ala al-muharibin mukhtalifan bi ikhtilafi af'alihim. Berarti apa yang dikatakan Syekh Nasir As-Sa'di sama dengan yang lebih salaf dari beliau, yaitu Imam Tabari. Imam Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan mengatakan bahwa dan yang lebih utama dari pendapat para ahli tafsir yang mendekati kepada kebenaran adalah indana ta'wil, seperti yang kita sebutkan, menurut kami adalah ta'wil atau penafsiran yang mengharuskan bagi orang yang memerangi hukuman yang memang sesuai dengan haknya. Artinya sesuai dengan perbedaan tadi. Kalau dia membunuh saja ya apa, kalau membunuh dan merampok apa? Sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah SWT. Dan ini juga nanti sesuai dengan syarah yang dijelaskan Syekh Utsaimin di halaman 180 dari kitab ini. Beliau juga menerangkan itu. Ya. Jadi Ustaz atau saya ingin menambahkan untuk antum tafsir ulama yang lebih salaf lagi, yang lebih senior lagi. Ya, ulama kita Imam Tabari rahimahullah taala. Fa'aujaba ala mukhifi sabil, di sini beliau mengatakan maka hal yang ditimpa atau wajib bagi orang yang menakut-nakuti jalan idza qudira alaihi qabla taubah wa qabla akhdhi malin aw qatlin nafyu minal ard. Jadi beliau menyebutkan yang paling ringan, kalau hanya menakut-nakuti lalu dia masih memungkinkan untuk taubat ya sebelumnya tanpa dia mengambil harta, tanpa membunuh, jadi hanya menakut-nakuti, membegal, menakut-nakuti doang, tidak mengambil apa-apa, maka hukuman bagi mereka adalah diasingkan dari bumi. Diasingkan di sini kembarannya mungkin lebih tepat di penjara ya. Diasingkan kemana? Ada yang mengartikan nafyul fil ardi itu diartikan dengan diusir ya. Wa idza qudira alaihi ba'da akhdil mal, setelah diukur bahwa dia termasuk juga yang mengambil harta dan membunuh jiwa yang diharamkan maka hukumannya adalah as-salb, disalib. Ya. Hukumannya adalah disalib. Atau seperti yang diterangkan tadi dalam hadis siapa? Hadis Bukhari dan Muslim tentang Bani atau suku Uqal atau Uroniyah. Kalau lihat dari penjelasan Syekh Utsaimin ya, kalau antum bisa baca, Allah Ta'ala di sini menentukan hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Jadi mereka adalah para perampok atau pembegal. Jadi padanannya untuk sekarang ini memang perampok itu adalah lebih dikenal dengan apa? Pembegal ya. Begal. Di jalanan yang suka menghadang orang lain di jalanan dan melakukan tindak kekerasan dan kemudian merampas harta mereka, harta benda orang lain. Ya, terkadang mereka melakukan dua kejahatan, yaitu merampas harta benda korban dan membunuhnya. Maka Allah mengatakan, Allah berfirman, innama jazaa'ul ladzina ila akhirih ya. Lalu Syekh mengatakan apabila mereka melakukan pembunuhan dan perampasan harta benda sekaligus, jadi membunuh dan merampas, maka mereka harus dibunuh dan disalib. Ini seperti Imam Tabari tadi, dibunuh dan disalib. Bagi yang merampas dan membunuh. Karena ini termasuk adalah kisos ya. Bunuh maka dibunuh. Apabila mereka ya membunuh tetapi tidak merampas harta benda, maka ia harus dibunuh dan tanpa perlu disalib. Ya. Ini tafsilnya ya, rinciannya. Kalau hanya membunuh saja tanpa merampas, maka disalib. Dibunuh tanpa disalib. Apa ada ya? Membegal hanya membunuh tanpa mengambil harta. Mungkin bisa jadi, enggak sempat. Keburu ada orang datang, mengejarnya, menolongnya, lalu dia kabur. Mereka kabur, rombongan ini. Apabila mereka hanya merampas harta benda saja dan tidak melakukan pembunuhan, maka tangan kanannya harus dipotong. Ini seperti hukuman mencuri, sebatas telapak tangan, dan kaki kirinya dipotong juga sebatas mata kakinya.
Ini bedanya dengan mencuri. Kalau mencuri kan sekali doang. Kalau ini quta'ut thariq ini dipotong dua-duanya, tangan dan kaki, silang. Pergelangan ya Pak? Pergelangan sini. Bukan sampai segini, enggak, segini. Ya. Jadi kalau zaman dahulu, di zaman ditegaknya masih ada khalifah Islam, mungkin banyak orang yang tangannya hanya hilang gini pergelangan. Berarti dia mantan pencuri, mantan tahanan apa, perampok. Ya, yang tadinya mungkin merampok, maka dipotong. Silang kaki kirinya juga. Kalau merampok lagi, maka disilang lagi. Kiri dan kanannya. Sampai pergelangan kakinya ya, sama. Ya, di sini makanya begitu ya. Kemudian apabila mereka melakukannya hanya untuk menakut-nakutinya, menakut-nakuti orang lain, maka hukumnya harus diusir dari kampung halamannya sampai mereka berhenti dari kejahatannya. Diusir susah ya, di penjara lebih tepat. Yunfauna fil ard, an yunfa fil ard. Jika mereka tidak mau menghentikan aksi kejahatannya, maka mereka harus dipenjara. Tuh kata Syekh begitu. Rinciannya maka yang dipenjara itu ketika sudah nggak mau menghentikan kejahatannya. Ini kalau hanya nakut-nakuti orang, apa itu, tanpa membunuh, tanpa merampas, maka yang seperti ini diusir. Berarti kayak preman-preman ya, baru malak-malak, iseng-iseng doang, nggak malak juga beneran, neror doang. Ada kadang seperti itu ya. Jadi kita lewat kampung itu kayaknya nggak nyaman, karena di pojok daerah itu misalkan ada segerombolan orang-orang seperti itu, maka orang-orang seperti itu harus diusir. Ya. Jika tidak menghentikan aksinya, maka kata Syekh Utsaimin harus dipenjara. Alasan kenapa para pembegal atau perampok berhak memperoleh hukuman seperti ini dikarenakan kejahatan mereka sangat besar, azim ya. Maka Allah mengatakan dzalika lahum hizyun. Makanya Allah mengatakan di dunia juga harus dihukum mereka sebagai kehinaan bagi mereka. Dipandangnya mereka merasa berkuasa, Pak. Allah balas ya. Dzalika lahum hizyun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun azim. Dan bagi mereka di akhirat nanti ada adab yang besar. Ya, alasannya kata Syekh Utsaimin karena kejahatan mereka sangat besar, membuat keonaran dan membuat orang lain tidak nyaman. Padahal di dalam Islam kalau Anda mau tahu, nodong senjata aja nggak boleh. Laisa minna man hamala silah. Bukan termasuk golongan kami kata Nabi yang membawa senjata, menodongkan senjata. Ini dalam Islam saddud dari'ah istilahnya, mencegah sebelum terjadi. Pintunya saja, jalan menuju ke sana sudah ditutup. Khawatir kejadian yang nggak diinginkan, nodong-nodong ternyata tembak beneran mati. Padahal punya pura-pura. Ya, maka dilarang pura-pura pun nggak boleh. Nabi mengatakan laisa minna man hamala silah. Tidak termasuk golongan kami yang membawa senjata, maksudnya menodongkan senjata. Meskipun guyonan, ya, tidak boleh. Makanya anak-anak kita tidak boleh diajari seperti itu. Meskipun kita pakai pensil, nodong-nodongan, nanti tak tusuk kamu, tidak boleh. Laisa minna man hamala silah alaina, ya. Tidak termasuk golongan kami yang menodong-nodongkan senjata. Nabi juga dalam hadis lain mengatakan, laisa minna man yurawil muslim. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk golongan kami orang yang menakut-nakuti muslim. Nakut-nakuti saja tidak boleh, apalagi sampai bersimbah darah, ya, menumpahkan darah. Nauzubillah. Tentang quta'ut thariq ini, ma'asyar ikhwah dan akhwat ummahat, ya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapakah termasuk golongan muharrib Allah dan Rasulnya? Siapakah termasuk golongan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya? Ya, ini masuk dalam kategori makna ayat ini maksudnya. Kalau kita ini ditanya, ini ada di tafsirnya Syekh Mustafa Adawi, hafidhahullah taala. Beliau mengatakan, ya, wa qad dzakara ulama sunufan lil ladzina yaqa bihi ismul muharib ala ahadin minan nas. Para ulama kita menyebutkan beberapa kelompok manusia
yang masuk kategori istilahnya disebut dengan muharib, memerangi Allah dan Rasulnya. Faminhum alladzina yaqta'una tariq. Di antara mereka adalah orang-orang yang membegal dan merampok tadi, menghalang-halangi jalan manusia. Wa yaslubunahum min amwalahum wa yaqtulunahum. Juga termasuk orang-orang yang merampas harta dan membunuhnya. Wa minhum alladzina yartaduna an dinihim. Dan di antara mereka termasuk yang memerangi Allah dan Rasulnya adalah yang murtad dari agama Allah. Ya. Wa minhum man yahrikuna zuru' was thimar. Dan di antara mereka ada yang di antara mereka adalah yang membakar tanaman dan buah-buahan. Ini termasuk kategori makna muharib, yang memerangi Allah dan Rasulnya. Membakar tanaman, zuru' was thimar, buah-buahan. Ya. Wa yusammimunal mawashi wal an'am, atau yang suka ini loh, apa istilahnya? Ngecap hewan. Nyetempel pakai besi panas. Nah, ini dilarang, mendolimi hewan. Yusammimunal mawashi wal an'am. Wa minhum al-lusus al-mujahiruna bil lususiyah. Dan di antara mereka adalah maling-maling, pencuri yang terang-terangan dalam pencuriannya, ya perampok, para perampok tadi. Alladzina yujahiruna an-nas bisilah. Dan yang menampakkan terang-terangan mengangkat senjata kepada manusia, wa yurawwi'unahum, dan menakut-nakuti mereka. Ini termasuk al-muharribun lillahi wa rasul, yang merangi Allah dan Rasulnya. Wa yaktasibuna nisa'ahum, dan juga yang merampas atau menawan wanita-wanita. Wa minhumul ladzina yansuruna radha'il wal fujur. Masya Allah, banyak sekali tafsir kata beliau. Masuk makna ini semua ya. Juga diantaranya orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan-perbuatan fahisyah, fujur, kejahatan. Ya. Wa yuharibunal Islam, termasuk juga yang merangi Islam. Wa yaqtulunal fadilah, dan juga membunuh fadilah. Mana fadilah di sini? Apakah keutamaan? Wallahu a'lam, ya. Para ulama ijma', masyaallah ikhwah, ya, tentang qutta' at-tariq ini, pembegalan atau perampokan ini, mereka ijma', tidak syak dan tidak ragu lagi, tidak ada ikhtilaf di antara mereka bahwa ini hukumnya dosa besar. Ya, hal ini dinukilkan oleh Abdul Walid bin Rushd, Ibnu Rushd dalam kitabnya Al-Bayan wa Tahsil, wa mimma la yakhtalif fihi annahu minal kaba'ir syurbul khamri wal khirabah was sariqah. Dan termasuk yang tidak diperselisihkan oleh para ulama bahwa ini adalah kategori dosa besar. Apa itu? Disebutkan minum khamar, memerangi Allah dan Rasulnya, dan pencurian. Bahkan Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini mengkategorikan bahkan orang yang menakut-nakuti saja, menghadang-hadang jalannya manusia, menakut-nakuti dengan menghadang jalannya manusia, itu sudah kategori dosa besar. Ini kata Imam Dhahabi. Ya. Jadi dalam kitab Kabair ini terjemahannya nyampe sana enggak? Tidak ya? Ini dia. Antum bisa lihat tuh di halaman 189-nya. Hanya dengan menakut-nakuti di jalanan saja sudah termasuk melakukan sebuah dosa besar. Ini kata beliau. Ya. Mujarrad ikhafatihi sabila huwa murtakibul kabirah. Jadi enggak harus sampai membunuh, sudah termasuk sudah dosa besar, apalagi sampai merampas dan membunuh, merampok. Kata beliau, bagaimana kalau sampai terjadinya perampasan harta benda atau perampokan? Bagaimana pula jika si pelaku sampai menyakiti, membunuh, dan bahkan mungkin melakukan tindakan besar-besar lainnya, ya. Selain itu kata Imam Dhahabi, pada umumnya mereka tidak melaksanakan sholat,
serta menghabiskan harta yang dirampasnya itu untuk membeli arak dan berzina, berfoya-foya. Nauzubillah. Ini disebutkan dalam kitab beliau ya, Al-Kabair. Ya, fa kaifa idza akhadha al-mal wa kaifa idza jaraha aw qatal aw fa'ala idda kabair ma'a ma ghalibihum alaihi min tarki salah wa infaq ma ya'khudunahu fil khamri waz zina. Itu sudah diterjemahkan ya. Demikian pula Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya beliau Az-Zawajir ya, juga mengkategorikan bahwa ini termasuk dosa besar. Beliau mengatakan ai ikhafatuha wa in lam yaqtul nafsan wala akhda malan, yaitu menakut-nakuti manusia dan menghadang-hadang jalan mereka walaupun tidak membunuhnya atau tidak mengambil hartanya, ini termasuk dosa besar. Li'annahu ta'ala hakama ala kulli naw minal anwa' sabiqah minal mukhif lit tariq faqat wa ma qablahu bil khizyi bid dunya wal adabil azim fil akhirah. Hada wa'idun syadidun jiddan. Ya. Karena kata Imam Ibnu Hajar Haytami, kata beliau, Allah Ta'ala menghukum di sini pada setiap jenis kejahatan dari yang disebutkan tadi dalam ayat Al-Maidah ya, ayat 33 ya, bahwa Allah menghukumnya sebagai kejahatan ya, yang termasuk di sini yang menakuti jalan saja itu sudah kategorinya apa yang disebutkan adalah dzalika lahum hizjun fid dunya. Allah menyebutnya bahwa bagi mereka hukumannya adalah kehinaan di dunia wal adzab azim fil akhir, dan adab yang berat di akhirat. Maka ini semua kata Syekh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami wa'idun syadid jiddan, ancaman yang keras ya. Padahal kaidahnya apa? Yang diancam sama Allah dengan hukuman keras berarti kategorinya dosa besar. Dan yang menyebutkan ini sebagai dosa besar bukan hanya dua ulama ini saja, termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Abdul Hadi, Ibnu Nahas, dan Al-Hajjawi, juga Ibnu Nujaim rahimahumullah ta'ala jami'an. Sampai sini jelas ya? Ya, tentu ini harusnya pendidikan juga diarahkan pada anak-anak muda khususnya, yang sering nganggur kemudian begadang menyebabkan banyak kejahatan. Terkadang hanya ikut-ikutan ya, awalnya. Maka pergaulan hari ini bukan sesuatu yang aman. Bahkan jika dalam pesantren saja masih ada kejahatan, apalagi di luar pesantren ya. Maka dari itu ya, sebagai orang tua kita ini tanggung jawabnya berat, besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan mendidikan anak-anak kita ya, agar mereka aman dari kejahatan, berlaku jahat, dari pergaulan bebas, pergaulan yang merusak mereka. Maka hanya minta kepada Allah, hanya kepada Allah kita memohon pertolongan ya. Setelah kita berusaha, berikhtiar agar mereka ya, termasuk orang-orang yang selamat jalannya ya. Karena kalau pemuda sampai selamat jalannya masuk kategori ahlu sunnah adalah kenikmatan agung, kenikmatan besar ya, ketimbang bergaul dengan ahlu bidah ataupun dengan ahlu maksiat ya. Dua-duanya perlu dijauhi semua. Jamaah sekalian di rahmat Allah SWT, mungkin kita lihat di sini ada pertanyaan ya. Apa pandur pertanyaannya? Yang ada di YouTube ya Pak? Tentang pertemuan lalu. Nah ini, sudah ketemu Pak. Ada seorang akhwat nanya ini. Assalamualaikum Ustaz, syukran jazakumullah atas ilmunya. Ustaz, ana mau nanya, gimana hukumnya jika seorang meminjam uang penjualan ya, hasil jualan di tempat dia bekerja tanpa sepengetahuan bosnya. Nilep. Nilep apa mencuri ini? Dan berniat mengembalikan uangnya tanpa sepengetahuan bosnya juga.
nilep ya. Apakah itu sama juga dengan mencuri Ustaz? Dan akibat kesalahan dia tersebut, bosnya menuduh karyawan yang lain mencuri uang penjualan. Jadi menuduh orang lain disebut mencuri uang penjualan dan diberhentikan. Wah, efeknya berat ya. Dan apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya tersebut? Pertama, taubat. Ini termasuk dosa, baik menilep ataupun mencuri. Hakikatnya dua-duanya nyuri. Nyuri terang-terangan dan nyuri sama saja. Apalagi efek yang ditimbulkan jamaah ya, berat ini. Sampai mendolimi hak orang lain, diberhentikan, dituduh dengan tuduhan yang tidak sepantasnya mungkin ya. Tidak salah alamat istilahnya. Maka taubat bagi dia adalah kalau bisa bahkan mengatakan yang jujur sebenarnya kepada bosnya. Apapun resikonya. Memang jujur itu berat resikonya. Tapi apapun resikonya, sungguhnya jujur itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Nabi SAW mengatakan, arba'un, ada 4 perkara, idza kunna fika, apabila 4 perkara ini ada padamu, ma'alaika, tidak akan membahayakanmu, ya. Ma fataka minad dunya, apa yang hilang darimu dunia. Jadi meskipun resikonya dunia hilang darimu, enggak jadi masalah, istilahnya begitu. Kalau itu 4 ini ada padamu, maka dunia hilang darimu, ma'alik, kata Nabi. Enggak ada jadi soal. Enteng saja, ringan. Yang penting 4 ini ada padamu, akhlak yang mulia ini ada padamu, dan resikonya apapun tanggung. Apa kata Nabi? Yang pertama, hifdzul amanah, menjaga amanah. Ya, orang seperti ini berarti tidak amanah. Ya, amanah hasil penjualan ya dijaga, tidak boleh dipinjamkan tanpa sepengetahuan siapapun. Kalau mau meminjamkan ya harus lewat jalurnya. Ya. Meskipun niatnya membalikan. Dan ini biasanya juga terjadi kadang uang masjid ya. Maka tidak baik. Ya. Angka doang di rekening sekian, tapi ketika ditanya mana duitnya, enggak, bingung. Tidak ada, karena dipinjamkan kemana-mana, dipinjamkan sama takmir yang lain. Ada yang bisa mengembalikan, ada yang tidak, akhirnya malah. Padahal itu uang masjid apalagi. Ini yang bukan uang masjid saja tidak sepatutnya ya. Karena berakibat pada apalagi akibat kesalahannya ini bosnya menuduh karyawan lain, akhirnya dipecat, diberhentikan dan seterusnya. Maka ini dosa besar banyak. Nah, harus minta maaf ke orang harus minta maaf juga ke orang yang diberhentikan dia. Ya, kalau tidak berani, ya minimal Anda harus membantunya selagi dia tidak punya pekerjaan sampai dia dapat pekerjaan yang baru. Disuplai keuangannya ya. Dibantu per bulannya berapa, meskipun mungkin harus mengeluarkan separuh dari hartanya. Andaikan itu resikonya. Maka Nabi mengatakan hifdzul aman yang pertama. Yang kedua sidqul hadis. Arba'un idza fika ma 'alaika ma fataka minad dunya. Ada 4 perkara yang apabila itu ada padamu maka tidak jadi soal bagimu meskipun hilang darimu dunia, kata Nabi. Hifdzul amanah. Yang kedua sidqul hadis. Berkata yang jujur. Yang ketiga husnul khaliqah, akhlak yang baik. Dan yang keempat iffah fit tu'mah, menjaga diri dari makan yang dia makan. Jangan sampai yang dia makan kecuali yang halal. Jangan sampai yang barang haram masuk ke dalam tubuhnya. Karena Nabi SAW mengatakan, mana bata min sukhtin ilan nari aula bih. Tidaklah daging yang tumbuh dari barang yang haram kecuali neraka tempat duduknya. Nauzubillah. Nasihat ini hadis ini bisa digunakan untuk menasihat para pedagang yang suka sumpah palsu, jarang jujur, ya. Atau juga bisa buat pekerja, karena kaitan juga hifdzul amanah, menjaga amanah.
Di kondisi apapun dia harus. Dan bahkan bagi setiap muslim, karena Nabi menasihatinya setiap muslim hakikatnya. Arbaun kata Nabi, 4 perkara. Idza fika ma alaika ma fataka minad dunya, la alaika ma fataka minad dunya kata Nabi. 4 perkara yang jika ada padamu maka enggak jadi soal apapun yang hilang darimu dari perkara dunia. Ini meskipun dunia taruhannya mungkin enggak dipercaya lagi sama orang, padahal kita sudah jujur. Tapi yang penting kita jujur. Sampai mungkin terusir. Tapi tidak mungkin. Jujur itu menyebabkan kebaikan, pasti berkah, mujur, wibawa, ya. Kita sudah kisahkan siapa? Kisah siapa? Mubarak, ya. Yang menjaga amanah, kejujurannya, mungkin bahasa kita polosnya. Tapi seringkali kata polos itu digunakan untuk orang-orang baik, ya. Dia yang menjaga kebun delima, tidak pernah mencicipi satupun. Karena amanah dari tuannya adalah menjaga, bukan untuk memakan. Barang satupun delima dia tidak pernah makan. Sehingga suatu hari tuannya kedatangan tamu untuk kemudian dia cari Mubarak untuk mengumpulkan delima-delima yang ada di kebunnya untuk dijamukan kepada tamunya. Ternyata rasanya malah asam, tidak manis. Dia tidak tahu mana yang matang, mana yang harus dipetik, tidak tahu. Maka jawaban Mubarak polos, bahasa kita polos, ya. Apa jawabannya? Karena saya ditugasi di sini, kerja saya adalah menjaga kebun, bukan mencicipi buah. Barang satu pun dia tidak pernah makan. Maka ditanya, dipanggil pegawai kebun yang lainnya, apakah benar Mubarak mengatakan seperti itu? Ya benar. Dia selama bekerja di sini bertahun-tahun tidak pernah memakan satu pun, barang satu buah pun. Subhanallah. Ya, ini amanah, jujur. Mungkin bahasa kita justru disebut polos orang seperti ini. Ya, masih bersih, ya. Bahasanya kadang menghinaan, ya, polos. Padahal ini orang yang benar yang seperti ini. Lugu atau wagu, lucu terwagu, ya. Kasihan. Enggak lah, lebih tepatnya adalah istilah yang baik adalah orang yang amin, terpercaya, menjaga kredibilitasnya, amanah dalam pekerjaannya. Memang bukan haknya, maka tidak mengambilnya. Maka dia dengan meninggalkan satu delima yang dia tidak makan, bahkan Allah ganti dengan seluruh kebun delimanya. Dari mana tahu? Karena suatu hari ketika tuannya ini lagi nyari suami untuk anaknya, putrinya yang cantik, yang terkenal dengan kemolekannya, kecantikannya, ya, yang mungkin setiap pemuda bercita-cita ini meraihnya, apalagi anaknya tuan takur, ya, yang kaya raya seperti ini, yang kebunnya di mana-mana. Maka bertanya pada Mubarak, ya, kalau ingin menikahkan seseorang lebih baik menggunakan cara apa? Kata beliau, kalau kamu menggunakan cara Islami, maka pilih takwanya. Kalau kayak Yahudi, kedudukannya. Kayak Nasrani, maka kekayaannya. Adapun cara Islam, maka takwanya yang dipilih. Bukan dengan melihat kemolekan, kegantengan, kecakapan, kekayaan, ataupun dengan posisi kedudukan seorang. Mubarak hanya tukang kebun. Apa kata tuannya? Aku tidak melihat orang yang paling takwa di tempat ini kecuali kau. Maka kemudian dinikahkan dengan putrinya. Ya, dia tidak makan satu delima pun, tapi dapat berkebun-kebun delima. Bahkan seplus yang putrinya yang punya, ya, subhanallah. Ini kayaknya dongeng, bukan dongeng, tapi kisah nyata. Makanya Abdullah bin Mubarak itu putranya beliau, putranya Mubarak ini. Ulama yang terkenal zuhud, alim, muridnya banyak, ribuan. Dan beliau kalau musim haji menghajikan orang-orang, bukan sendirian pergi haji. Dia modali orang-orang pergi haji. Dia kaya raya. Entah kekayaannya dari bapaknya tadi, yang dari bapaknya dari mertuanya, ataukah wallah alam, tapi yang jelas dia kaya raya. Maka dia kalau haji menghajikan juga bersama orang-orang yang lain. Ya, berjihad juga memodali jihad. Jadi ulama yang berjihad, ulama yang rajin menghajikan orang lain, ulama yang juga murid-muridnya banyak sekali, ya, bukan hanya ribuan, mungkin ratusan ribu, adalah Mubarak. Makanya suatu hari Harun ar-Rasyid, ini kayaknya di zaman Harun ar-Rasyid kalau tidak salah,
Ibu-ibu ketika kajiannya Mubarak, Abdullah bin Mubarak ini ngelihat dari jendela-jendela rumah-rumah mereka. Berarti saking murni, saking mana, melebar kemana-mana ya. Sehingga ke rumah-rumah warga atau ke rumah-rumah penduduk istilahnya, saking buahnya. Mereka melihat dari balik jendela, mereka mengatakan inilah raja yang sesungguhnya, khalifah yang sesungguhnya. Karena kalau khalifah atau Harun ar-Rasyid, entah Harun ar-Rasyid atau bukan, wallahu a'lam, adalah khalifah yang dengan kekuasaannya, karena tongkatnya, orang takut kepadanya adalah karena dia punya kekuasaan, punya tongkat kekuasaan. Kalau orang takut kepada beliau, tunduk dan hadir ke majelisnya karena wibawanya beliau. Rahimahullah. Ya. Ini ulama di zaman dulu begitu sampai dicintai umatnya. Nah, inilah raja sesungguhnya kata para ibu-ibu apa? Inilah raja sesungguhnya. Menundukkan hati manusia dengan ilmu. Ya, menundukkan hati manusia dengan ilmu. Bukan menundukkan dengan kekuasaan. Kalau orang takut dengan kekuasaan mah biasa. Kenapa kamu takut? Takut digebuk, takut dipenjara, takut masuk sel, takut ditembak. Ya, wajar. Orang kemudian hormat kepadanya. Tapi kalau ada orang hormat kepada orang lain karena kewibawaan ilmunya, wah ini baru raja sesungguhnya kata para ibu-ibu di zaman itu. Dan mata ibu-ibu itu tuh pengaruh juga ya. Ibu-ibu di zaman mana dulu nih? Kalau ibu-ibu di zaman sekarang gimana bu komentarnya? Ada yang pakai Mercy baru inilah orang kaya yang sesungguhnya. Orang kaya yang sesungguhnya adalah orang yang berilmu. Jadi pujian kita ini tergantung sebatas mana ilmu kita ya. Ilmunya di zaman Abdullah bin Barak ya tentu mereka juga orang-orang berilmu, ibu-ibunya orang-orang, ummahatnya orang-orang berilmu. Suami-suami mereka orang-orang berilmu sehingga kalau berbicara pun dengan ilmu. Kalau sekarang nyinyir. Nyinyir ya, ustadz malah nyinyir. Ustadz dinyinyir maksudnya. Ya. Ustadz kok pakai Astrea atau Supra. Nah, miskin banget ustadznya. Serba salah ya, pakai Mercy diomelin. Istrinya satu diomelin juga. Enggak kasihan apa sama janda-janda kan ya. Wah. Istrinya dua, wah ustadznya menyakiti istri. Serba salah nih ustadz. Allah musta'an. Kalau saya hari ini agak heran juga ya. Merasakan sendiri tidak ngelirik kemana-mana aja banyak yang ngelirik, apalagi banyak ngelirik gitu. Allah musta'an. Jadi wakil sekarang ya, zamannya kebangkitan ilmu berarti sudah mulai. Naam. Yang penting jangan kepancing dengan pertanyaan jamaah ya. Karena ada yang bertanya mungkin, Ustadz, saya sudah rumah tangga, punya anak, kemudian gimana hukumnya Ustadz kalau saya tidak disentuh sampai 6 bulan, 7 bulan? Waduh, ini pertanyaan-pertanyaan ini mending suruh nanya ke hakimnya ya, pengadilan agama, daripada ustadznya yang ke bawah arus. Ya. Karena kalau memutuskan permasalahan rumah tangga nggak boleh sepihak. Harus semuanya bercerita ya. Suami bercerita, istrinya juga bercerita. Baru pas. Dan yang lebih tepat adalah pengadilan. Karena pengadilan akan mendengarkan dari dua pihak. Ya. Nah. Baik, ada yang bertanya langsung? Tidak ya? Cukup? Fadol. Man qutila duna mali fa huwa syahid. Nah. Berarti kan kita ada hak untuk membela diri di begal perampok. Misalkan kita terpaksa juga misalkan dia punya niat untuk membunuh nih si perampoknya. Sedangkan kan di negara kita kadang misalkan kita mau ngelawan sama korban jadi pelaku. Kita malah jadi pidana gitu kan. Salah balikan itu baiknya di mana itu dengan kondisi hukum di negara kita itu sebenarnya. Nah, Kan kalau kita nggak membela diri, berarti terancam terbunuh gitu.
mending kita yang kabur nanti ya. Kalau lihat hukum seperti ini berarti menunjukkan kita mending lari. Selamat nyawa tapi mungkin harta yang kita korbankan. Dan itu sebenarnya juga sudah membela diri juga. Lari itu mesti membela diri juga. Ngabur menyelamatkan diri ya. Kita korbankan harta ya, tapi yang penting nyawa selamat. Ya, kalau melihat beberapa kasus apalagi ada yang sampai korban jadi pelaku karena mungkin nilai keadilannya ini yang memang hukum ketika masih hukum manusia memang begitu ya. Jadi kalau hukum Allah ya, maka akan dilihat dari semua sisinya. Kalau memang dia membela diri menyebabkan kematian pelaku misalkan, ya tetap pasti harusnya ditegakkan adalah keadilan, bukan ya serta-merta kemudian menjadikan kita dibunuh juga, tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pelaku pencuri atau begal di masa gitu, itu kan misalnya terbunuh, hukumnya itu gimana sih untuk yang ngeroyok itu? Nggak boleh. Apa termasuk hukum pembunuh atau termasuk? Ya, main hakim sendiri dalam Islam pun tidak boleh. Jadi memasak, jadi menghakimi secara massa maksudnya penjahat atau kejahatan, ya maka juga tidak boleh. Jadi yang memerangi ini adalah harus para penguasa, memerangi para pembegal dan seterusnya adalah penguasa, menangkapi mereka dan seterusnya. Jadi sebagai rakyat biasa adalah ya, melaporkan saja atau mencegahnya, ronda dan seterusnya, diskambling ya, ataupun langkah-langkah preventif lainnya yang masih bermanfaat. Paling begitu. Adapun menghakimi secara massa termasuk membunuh. Andaikan pun Anda tidak di penjara atau dihisab di dunia, dihukum di dunia, khawatirnya ada hukum nanti di akhirat. Ya. Nah, karena pada batasan apakah dia sampai harus dibunuh atau tidak kan juga hukuman pengadilan yang menentukan, yaitu pemerintah yang menentukan, bukan massa ya. Nah, itu memang kejadian di Sumarekon tuh, yang katanya kemudian itu satu masalah itu ya. Itu yang mau nyuri dibunuh mati, tapi akhirnya dia dibebasin kan. Itu misalnya gimana? Apa dia berdosa saya yang bunuh? Ini Pak saya, Pak Nur merampok saya satu lawan satu, karena dia bela dibunuh yang rampoknya. Untuk kejadiannya sempat tapi nggak di penjara, nggak di penjara akhirnya. Nggak di penjara ya kan? Hakimnya berarti ser. Hukum Islamnya dia membunuh, dapat dosa nggak ya? Membela diri. Bela diri. Ya? Membela diri. Nah, sekarang kan yang main program Mahmud Tabir katanya kemarin sejak itu kemarin mencapai dia pokoknya bukan pembelaan, nggak ada hukuman. Tapi membela diri di sini pun bukan berarti untuk membunuh sebenarnya, nggak boleh. Jadi hanya sekedar melumpuhkan lawan. Kalau dengan ada niatan membunuh memang berdosa dia. Karena tidak boleh membunuh, itu ada nggak boleh. Ada niat di hati yang membunuh. Itu sempat kayaknya tahun juga itu. Ya, jadi membela diri yang benar itu bolehnya membela diri hanya untuk melumpuhkan lawan, bukan untuk membunuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Kasus seperti ini memang harus ditanyakan ke hakim ya. Dan juga ulama-ulama yang duduk di pengadilan, qadhi. Dan di kita memang belum ada ya. Pengadilan kita hanya sebatas pernikahan. Semoga ke depan ada. Kan dengan melesat dan berkembangnya ilmu ya, ilmu din yang dipelajari setiap masyarakatnya, kan otomatis juga tidak mungkin akan ada hanya di pikiran saja, tapi bagaimanapun akan ingin diamalkan. Kalau semua paham masyarakatnya ya mengerucut sendiri, hukum Allah akan tegak. Makanya salah seorang ulama Haroki ya, Muhammad Qutub, yang juga dinukil sebenarnya ucapannya benar karena ya, dinukil oleh Syekh Albani, tegakkan daulah atau negara di hatimu, maka akan tegak daulah Islam di negerimu. Jadi yang terpenting di hati kita dulu, di keluarga kita,
di masyarakat kita, lama-lama hukum Allah Subhanahu wa taala akan membumi, benar-benar terpraktekkan dengan baik. Dan mungkin itulah waktunya Imam Mahdi datang, ya enggak? Ketika sudah semuanya siap, pasti datanglah keadilan, ya. Karena kalau kabar-kabar tentang akan datang misalkan pemimpin yang lain sebelum Imam Mahdi kan tidak ada, adanya ada Imam Mahdi. Atau mungkin keadilan secara lokal-lokal mungkin, ya, di Indonesianya, mungkin kemudian di mananya lagi keadilan tegak, bisa mungkin. Tapi kalau menyeluruh dunia adalah dengan datangnya Al-Imam Mahdi, ini Muhammad bin Abdullah. Beliau namanya seperti nama Nabi kita, nama bapaknya juga seperti nama bapak Nabi, ya, dan nasabnya dari jalurnya Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan Husain, ya. Kalau yang diklaim oleh orang Syiah dari Husain, yang benar adalah dari jalannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan sangat mungkin dari jalurnya Hasan, karena Hasan banyak sekali menikahi wanita yang istrinya paling banyak, 99. Sangin ingin mendapatkan keberkahan bersama cucu Rasulullah mungkin, ya, jadi nikah kemudian nggak lama bisa ganti lagi. Ini kalau sahih riwayat tersebut. Sebagian mengatakan tidak, meragukan. Wallahu a'lam. Tapi cerita masyhur, ya, wallahu a'lam. Kira cukup bahasan kita hari ini. Ada yang tanya? Masya Allah. Wah, rumah tangga kayaknya nih. Alhamdulillah. Fadal. Para ulama kita menyebutkan ada 3. Bolehnya berkurban untuk orang tua itu, pertama, kalau saya tarik yang lebih mudah dulu, ya. Pertama, kalau orang tua tadi wasiat atau nadar, wasiat atau nadar sama saja, maka harus ditunaikan karena ini semuanya wajib. Berarti kurban yang wajib. Jadi nanti kalau sebelum saya meninggal masih ada harta, tolong nanti bulan ini kurban. Qadarullah memang sebelum dulunya belum meninggal, maka wajib kurban. Wasiat itu harus dilaksanakan. Yang kedua, ya, kalau korbannya juga bersama kita yang berkorban, misalkan saya juga atas nama keluarga yang sudah meninggal, maka itu juga dibolehkan. Kalau mengkhususkan sendiri tanpa ada wasiat, maka ini hal yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, para sahabat, ataupun juga para ulama kita, ya. Jadi kalau orang nggak ada instruksi apa-apa dari keluarga korban, kemudian berdiri sendiri untuk dikorbankan untuk mayit, ya, maka ini sebagian, kecuali dengan niat sedekah. Ini yang ketiga tadi, yang benar, ya, yang ketiga. Jadi disedekahkan hartanya untuk mayit, seperti niat sedekah. Karena dalam hadis yang sahih, ada sahabat yang datang sudah dikuburkan ibunya, dia terlambat. Maka dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya bersedekah dengan kebun ini untuk ibu saya, apakah sampai?" Sampai. Ya. Jadi kalau diniatkannya sedekah untuk si mayit, ya, maka dibolehkan. Jadi pahalanya pahala sedekah. Paham, Bu, ya? Tadi 3 ini yang dibolehkan. Hanya ini yang dibolehkan. Selain itu, kalau diniatkan tadi sendiri, bukan ketiga, ya, yang diniatkan sendiri tadi yang keluar dari 3 ini, maka tidak termasuk, tidak dibolehkan. Ya. Nah, kadang ada hibah juga. Dana kurban itu kadang dari hibah orang-orang kafir. Boleh nggak? Boleh saja, tinggal dinamakan siapa kepada orang-orang yang belum, misalkan dalam perusahaan biasanya, ya, bos pokoknya ikut andil, pokoknya nyumbangkan, hibahkan 10 kambing. Nah, ini tinggal bagian dari muslim yang maksudnya yang pekerja di situ yang muslim, misal tinggal dikoordinirkan tahun ini siapa yang belum korban dari pegawai, ya kan, dinamakan ke mereka masing-masing. Karena ini sebenarnya hibah,
hibah ke orang ini, kemudian orang ini yang menamakannya. Ya, karena orang kafir tidak bisa kurban. Bisanya hibah tadi, pemberian saja. Nanti pemberian ini nanti dinamakan ke orang-orang per orang muslim yang tadi mungkin kan digilir ya. Tahun ini jatahnya untuk Pak Satpamnya, ininya yang belum pernah kurban misalkan, ya kan? Kalau yang sudah biasa kurban atau yang bahkan mampu kurban ya harus kurban sendiri. Tapi kalau yang nggak mampu kan dari hibah ini, di atas namakan mereka, maka boleh. Kalau bosnya di luar Islam? Itu tadi yang saya terangkan di luar Islam. Hibah itu namanya. Tidak bisa untuk kurban dia. Ya, yang kurban itu orang muslim misalnya. Jadi dia hanya bisa namanya memberikan hibah, pemberian aja. Diambil aja sama tim. Ini tinggal ya bisa. Ya, tinggal atas namakan ke orang-orang yang dimaksud oleh para panitia tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Dan termasuk tahun berapa di Semarang saya pernah dapat seperti itu soalnya. Ustadz panggil, kenapa? Ini ada kambing satu nih, belum ada namanya. Mau buat nama antum? Boleh. Nah, nama dan keluarga, ya siap. Kenapa kok ada seperti itu? Ya kalau di sini setiap tahun perusahaan mengeluarkan pokoknya sekian kambing. Kami gilir Ustadz. Ustadz kan ngisi di sini juga, jadi Ustadz dapat. Oh siap. Bagus lah, Anda dapat, nggak usah korban ya. Jadi kasusnya pernah seperti itu, jadi tahu. Oh memang ada perusahaan-perusahaan yang seperti itu. Jadi bisa dialokasikan dengan cara begitu, dinamakan ke orang-orang muslim yang belum kurban atau yang nggak mampu kurban, agar mereka juga dapat bisyarah, kabar gembira bisa kurban ya. Masya Allah. Tapi mungkin ini Ibu ya. Ada yang lain cukup? Cukup. 6. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita di hari-hari ini, di hari-hari paling utamanya di hari-hari dunia untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah lipat gandakan ibadah di dalamnya dan Allah mudahkan bagi kita untuk menjauhi maksiat, dosa-dosa, karena tentunya dosa dan maksiat di hari-hari ini juga dilipat gandakan. Terkadang termasuk juga Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan mendolimi diri sendiri ya. Demikian wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.